Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinia Aprilia dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini sudah saya siapkan beberapa contoh transaksi yang akan kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Lihat ini tabelnya. Lalu daftar akun yang kita gunakan adalah ini. Oke. Terus lanjut, kita langsung saja ke transaksi. Oke. Mr. Aryo baru saja mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ia memutuskan untuk membuka usaha cuci mobil dan motor hidrolik yang diberi nama Yostim pada bulan Agustus 2023. Yostim ini beralamat di Jalan Munggul Kepahyang, Desa Nakal. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Yostim selama bulan Agustus 2023. Oke, pada tanggal 1 Agustus 2023, Mr. Aryo menginvestasikan uangnya sebesar 700 juta untuk membuka usaha cuci mobil dan motor hidrolik. Berarti pada tabel persamaan dasar akuntansi, pengaruhnya adalah di kas dan di modal pemilik. Kita buat tanggalnya terlebih dahulu. Tanggal 2023. Oke. Terus lalu ke modal pemilik berarti 700 juta. Kurang 1. Oke. 700 juta. Oke. So, 700 juta di kas juga 700 juta. Karena kasnya bertambah 700 juta. 1, 2, 3, 1, 3. Oke, benar. Oke, lanjut ke transaksi kedua. Yaitu pada tanggal 6 Agustus 2023, Mr. Aryo membeli tempat cuci mobil dan motor milik kenalannya yang sudah berhenti beroperasi pada tahun 2020 lalu karena COVID-19 senilai 450 juta. Jadi, tempat cuci mobil ini termasuk ke peralatan. Oke, di sini peralatan. Oke, jadi pada tanggal 6 salah 06 08 20 3. Tadi di peralatan bertambah senilai 450 juta. Oke. Dan di kas berkurang 450 juta. 450 juta. Oke. Jadi kita lanjut ke transaksi ketiga. Di sini kurang lebih itu ada 17 transaksi. Bisa dilihat sendiri. Transaksi ketiga yaitu pada tanggal 8. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Mr. Aryo merenovasi tempat cuci mobil dan motor yang baru ia beli dengan biaya sebesar 50 juta. Berarti di persamaan dasar akuntansinya pengaruhnya adalah di beban dan di kas. Tanggal 8 di kas berkurang sebesar 50 juta. Dan di beban, karena dia kan merenovasi jadi di beban.
50 juta. Salah. Oke, 50 juta. Kita lanjut ke transaksi nomor 4. Yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023. Mr. Aryo membeli peralatan operasional berupa 3 paket mesin hidrolik senilai 120 juta dan baru dibayarkan setengahnya. Maka pengaruhnya adalah di peralatan dan di utang. Peralatan, tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 18 di peralatannya bertambah senilai 120 juta dan di utang usaha itu karena baru dibayarkan setengahnya, maka di sini 110 berarti 60 juta. Dan di kas, ini salah letak, sorry. Sini ya, di kas terlebih dahulu. Di kas ini berkurang sebesar 60 juta. 60 juta. Di peralatan bertambah sebesar 120 juta. Oke, dan di utang usaha bertambah 60 juta. 10 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi nomor 5 ya. Oke, nomor 5 yaitu tanggal 18 Agustus 2023. Mr. Aryo merekrut 3 karyawan dengan kesepakatan gaji 1.500.000 per bulan. Karena ini bukan transaksi keuangan, maka tidak perlu dicatat ke PDA atau tabel persamaan akuntansi. Jadi kita langsung lanjut ke tanggal 19 Agustus 2023, yaitu Mr. Aryo membeli berbagai macam perlengkapan senilai 10 juta. Jadi senilai 10 juta. Tanggal 19 membeli perlengkapan berarti berkurang sebesar 10 juta. 10 juta dan perlengkapannya bertambah sebesar 10 juta. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 20 Agustus 2023, Mr. Aryo membayar biaya iklan di RBT Picam Koha sebesar 2 juta. Biaya iklan ini maka di persamaan dasar akuntansinya berpengaruh pada di kas dan di beban, karena biaya iklan ya tambah 2 juta. Oke, kita sini berkurang 2 juta. Tidak lupa kita tulis tanggalnya. 08. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 22. Tanggal 22 ini
tanggal 22 Agustus 2023, Mr. Aryo menerima pendapatan jasa dari mencuci 6 mobil dengan tarif 45.000 per mobil dan 3 motor dengan tarif 20.000 per motor. Maka 45 Oke. Tanggal 22 Mr. Aryo menerima pendapatan dari mencuci 6 mobil dengan tarif 45.000 per mobil dan 3 motor dengan tarif 20.000 per motor. Maka pendapatan jasa yang ia dapat adalah sebesar 330.000. Maka kita berpengaruh pada tanggal 22 ya. Tanggal 22 08 2023 ini kas bertambah sebesar 330.000. Oke, dan di pendapatan juga bertambah. Oke, benar ya, benar. Ya, di sini bertambah 330.000. Oke, kita lanjut pada transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 23. Itu tanggal 23, Mr. Arjo meminjam uang sebesar 100 juta. Maka RPDA Oke, sebentar. Itu utang bank. Sebentar ya guys. Karena pada tabel tidak ada belum dibuat utang bank, maka harus kita buat utang bank terlebih dahulu. Utang bank. Nah, oke, seperti ini. Maka di sini kita kembali ke ilustrasinya. Itu tanggal 23, Mr. Aryo meminjam bank sebesar 100 juta. Maka pengaruhnya yaitu kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Maka di sini kasnya bertambah karena ia meminjam bank 100 juta. Tambah 100 juta dan utang banknya juga bertambah sebesar 100 juta. 100 juta. Oke. Lalu kita lanjut ke ilustrasi selanjutnya. Transaksi selanjutnya maksudnya. Itu pada tanggal 24 bulan Agustus 2023, Mr. Aryo melunasi utang pada transaksi pada tanggal 18 Agustus 2023. Yaitu ini, yang ia membeli peralatan dan baru dibayarkan setengahnya. Yaitu berarti di sini tanggal 24
2023 kasnya berkurang sebesar 60 juta. Dan utang usaha yang di sini ini berkurang juga 60 juta. Berkurang sebentar ya. Tulis saja. Juta. Oke, berkurang 60 juta. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 25 Agustus 2023, Mr. Aryo menerima pendapatan jasa sebesar 500.000 maksudnya. Tanggal 25 menerima pendapatan berarti ini di kas bertambah sebesar 500.000. Maaf, salah, 500 juta kelebihan. Oke, 500.000 dan di pendapatan juga bertambah 500.000. Oke, benar. 500. Oke, 500.000. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 26, Mr. Aryo mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Berarti pengaruhnya pada tanggal 26 ini adalah di kas berkurang sebesar 200.000 dan pada pengambilan pribadi atau private di sini juga tambah 200.000. Oke, kita lupa tanggalnya, tanggal 26/08/2023. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 27 ini Mr. Aryo menerima pendapatan jasa sebesar 465.000. Berarti di kas bertambah sebesar 465.000. Oke. Dan di pendapatan sini juga bertambah 465.000. Oke, tanggalnya tanggal 27/08/2023. Ya, bener lurus.
25.000. Terus kita lanjut pada transaksi pada tanggal 28 Agustus 2023. Mr. Aryo membeli 2 unit TV untuk diletakkan di ruang karyawan dan di ruang tunggu para customernya senilai 4 juta rupiah. Berarti TV itu diletakkan di akun peralatan. Kita tulis di ini tanggal 28, 23, dan di sini kas berkurang sebesar 4 juta rupiah. Oke, juta rupiah, dan di peralatan bertambah senilai 4 juta rupiah. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tinggal 3 transaksi lagi. Itu tanggal 29 Mr. Aryo membayar tagihan listrik dan air sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Sini membayar tagihan tanggal 29 Agustus. Membayar tagihan berarti berkurang sebesar 4 juta rupiah. Dan di sini di tagihan berarti masuknya ke beban ya. Kita kecilkan dulu. Oke, di sini di sini 4 juta rupiah. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Itu tanggal 30 Agustus 2023. Mr. Aryo membayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Di sini tanggal 30 2023 berkurang karena karyawannya tadi kesepakatannya 1.500.000 per orang, maka kali 3 4.500.000. Maka ini kasnya berkurang sebesar 4.500.000. Oke, 4.500.000, dan di sini di beban juga 4.500.000. Oke, kita lanjut ke transaksi terakhir tadi tanggal 31 ya. Bentar, kita lihat. Ya, tanggal 31 Agustus 2023, Mr. Aryo menerima pendapatan jasa sebesar 605.000. Oke, tanggal 31. Transaksi terakhir mendapat pendapatan jasa sebesar 605.000. Ini berarti bertambah 605.000. Oke, dan di pendapatannya bertambah sebesar 605.000. Oke, selesai. Inilah PDA-nya, tinggal kita jumlahkan apakah balance atau tidak. Oke.
10 juta. Oke, maka di sini 450 juta tambah 120 juta. Oke, semuanya ternyata balance ya ini. Berarti balance belum tentu benar dan oke, gitu. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Mungkin kita dapat bertemu kembali di video selanjutnya. Dah.